Study Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mulai dari tanggal 26 November hingga 2 Desember 2021. Bersama saya, Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di minggu ketiga di bulan November 2021 atau tepatnya di tanggal 26 November 2021. Diawali dengan kegiatan menghadiri acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh secara virtual di Ruang Agriculture Warum, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertanian mengajak para petani dan penyuluh serta semua aktor dalam pertanian untuk memperkuat posisi kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Menurut Mentan, kedaulatan pangan adalah kunci atas berbagai kemajuan bangsa yang harus diperjuangkan bersama sebagai nilai kemanusiaan. Menurut saya mengurus makanan rakyat itu pemberian Tuhan lah. Dan ujung-ujung dalam keikhlasan, ketulusan itu saya yakin Tuhan nggak tidur. Malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Kalau begitu menjadi penyuluh, menjadi kadis, menjadi menteri, ini rahmat Tuhan. Dan itulah yang paling pertama kita lakukan. Dan saya berharap pagi ini lebih banyak kita hadirkan bahwa yang kita lakukan ini ibadah. Kita berlanjut ke kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni di tanggal 27 November 2021, ialah dengan kegiatan sebagai berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri eksekutif seminar yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatannya, Mentan memberikan motivasi kepada HIPMI Sulawesi Selatan agar tak hanya menjadi pengusaha sukses bergerak di bidang konstruksi dan properti, akan tetapi menjadi pengusaha di sektor pertanian atau petani milenial yang dapat merubah pembangunan pertanian menjadi maju, mandiri, dan modern berbasis ekspor. Catatan penting kegiatan Menteri Pertanian selama sepekan terus berlanjut dengan kegiatan agenda kerja sebagai berikut ini. Tanggal 28 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Desa Kantangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Bupati Goa Adnan Purcita Iksan membangun kawasan budidaya jagung seluas 1.200 hektar. Pembangunan kawasan ini dilakukan guna mendukung ketahanan stok jagung nasional, bahkan ditargetkan mampu menembus pasar ekspor. Oleh karena itu, Mentan berharap kawasan jagung ini digarap secara serius melalui bimbingan teknis yang intensif hingga membangun industri pengolahan agar petani mendapatkan tambahan nilai ekonomi yang tinggi. Hari ini saya bersama Bupati Goa telah merencanakan 1.200 hektar dalam regulasi maksimum untuk melakukan akselerasi jagung kita mulai dari budidaya, pasca panennya, sampai dengan pengolahannya. Dan kita berharap memang selain untuk kepentingan nasional, di Goa ini semua kecamatannya ada jagung, tetapi khusus yang 1.200 ini diarahkan dengan kualitas tertentu. Ya mungkin saja kalau kepentingan nasional sudah melampaui, bisa dilakukan ekspor sama dengan yang dilakukan di Jeneponto, di beberapa tempat, termasuk yang ada di Sumba Tengah, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita berlanjut ke kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni pada tanggal 30 November 2021, yakni sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk melakukan olah tanah dan penanaman padi di lahan seluas 75 hektar di Desa Bulung Agung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Presiden Jokowi turut mengapresiasi kinerja sektor pertanian Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, Indonesia terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus melakukan impor. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian mengatakan Kementan terus memperkuat petani dengan mekanisasi dan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terhadap sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek. Harapan kami
karena alat sudah ada di sini, satu kombin itu ditinggal di sini. Jangan dibawa pulang. Iya betul. Pak Mentan, bisa? Pasti, Pak. Dah ditinggal. Alhamdulillah. Oh, Siap. Iya. siap. Alhamdulillah. Tuh. Oh. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus melakukan kegiatan pentingnya dengan agenda kerja sebagai berikut ini. Tanggal 2 Desember 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi keynote speaker di acara konferensi industri gula terbesar di Indonesia atau National Sugar Summit 2021 yang resmi dibuka dan digelar 1 Desember 2021 di Jakarta. Acara yang berlangsung selama 2 hari pada 1 hingga 2 Desember 2021 tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, gula merupakan salah satu komoditas strategis bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, meski dihadapi berbagai kondisi seperti pandemi, distorsi, hingga anomali cuaca, kita tidak boleh bergantung pada impor gula. Sebab dengan tekad, usaha dan semangat serta kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga pelaku industri gula yang maksimal, mampu membuat negara ini semakin mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya termasuk kebutuhan akan gula nasional. National Sugar Summit ini intinya adalah konsolidasi emosional kebangsaan kita, bahwa negara memanggil kita, rakyat bahkan menaruh harapannya yang sangat besar bahwa segala kebutuhan dasar mereka harus bisa kita penuhi. Kementerian Pertanian melihat seperti apa kebutuhan pangan kita, sandang pangan kita, kebutuhan lebih khusus gula kita harus lebih maju dari kemarin. Kalau enggak, negara menyesali kita ini sebagai orang-orang yang sudah dibesarkan oleh bangsa ini, diberi tanggung jawab. Harus lebih mandiri dari kondisi yang ada. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.